Ya, materi kita hari ini tentang 7 kalimat penyelamat. 7 kalimat penyelamat. Yang sebenarnya kalimat ini bukan kita nggak hafal. Saya yakin kalimat yang nanti kita bahas ini semua kita ini pasti hafal. Tapi mungkin kita lupa untuk baca, itu aja masalahnya. Apa 7 kalimat itu? Jadi ada seorang ulama. Ulama ini namanya Abu Laits As-Samarkandi. Nah, jadi ulama ini namanya itu Abu Laits As-Samarkandi. Abu Laits ini itu seorang ulama ahli fikih juga, ulama ahli tafsir juga. Nah, dia ini dikenal dengan tafsir namanya Bahrul Ulum. Nama syekhnya, nama ulamanya namanya Abu Laits As-Samarkandi. Dari mana Pak? As-Samarkandi itu dia merupakan nama daerah dia lahir. Nama provinsinya, nama itu provinsi Samarkand. Di mana? Di Uzbekistan. Jadi dia lahir itu di Samarkandi. Apa kalimat yang pertama? Kalimat pertama ialah kalimat basmalah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu penting kita ucapkan kira-kira? Karena semua amal ibadah umat Islam itu, semua yang dikerjakan umat Islam itu bisa dinilai ibadah tergantung dengan niatnya dan diawali dengan membaca basmalah. Kalau orang di luar Islam, orang Nasrani, Yahudi ataupun agama lainnya, kalau mereka makan itu hanya melengkapi kebutuhan tubuhnya. Mereka bekerja itu hanya untuk urusan dunianya. Tapi umat Islam kita ini makan, tidur, kerja, minum, semua bisa dinilai ibadah kalau dimulai dengan membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang selalu memulai semua kegiatan dengan membaca lafaz basmalah itu pasti kegiatannya baik. Ada nggak kalian lihat nih, misalnya orang baca basmalah tapi tujuannya tuh untuk berbuat maksiat. Orang lagi mau minum tua, ya kan? Lagi minum tua nih, tuangnya tua. Dia mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum tua. Ada nggak? Nggak ada. Orang mau nyuri, pernah dia baca Bismillah? Tak pernah kita dengar itu. Orang mau berantem, sebelum kita berantem hari ini, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Ada nggak? Nggak ada. Itu bukti bahwa lafaz basmalah ini merupakan lafaz yang pasti diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nggak mungkin orang mau maksiat baca basmalah. Dalilnya apa Pak? Dalam riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang hamba yang membaca kalimat basmalah kecuali Allah memerintahkan malaikat mencatat amal untuknya 400 kebaikan. Jadi orang baca basmalah dapat amal yang dicatat malaikat itu 400 kebaikan. Hanya karena membaca basmalah. Dalam hadis riwayat lain, hadis riwayat Abu Daud, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Maka tadi saya bilang kalau kita mau minum, mau makan, supaya itu menjadi nilai ibadah, niatkan untuk menjaga tubuh kita. Karena tubuh ini amanah dari Allah, dan kita mulai dengan membaca basmalah. Minum kita jangan main tuang glek selesai. Baca bismillah, bismillah. Sunnah minum berapa tegukan? 3. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim, teguk. Ucapkan alhamdulillah. Bismillah lagi, teguk lagi 3 kali. Jangan kayak orang kayak orang nggak pernah minum. 1 botol aqua tuh gluk sekali habis semua dia. Nah, jangan. Baca bismillah gitu juga. Mau masuk masjid, masuk kamar mandi itu kan baca bismillah. Mau masuk masjid ada doanya. Apa doa masuk masjid? Allahumma tahli abwaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa keluar masjid. Jadi umat Islam ini amal ibadahnya ini semua yang dilakukan di dunia udah terstruktur, dia ada doanya semua. Supaya apa? Supaya menjadi amal ibadah. Lalu kalimat kedua